di atasnya terdapat struktur bata yang diduga adalah saluran air, tapi asumsi kami masih belum menganggap bahwa saluran air itu satu masa dengan bangunan candinya. Untuk hari ini kita sudah hari ketiga untuk penggaliannya. Jadi Selasa, Rabu, dan Kamis. Kalau hari Senin kan kita baru pembersihan saja. Hari ketiga kita sedikit mendapatkan temuan struktur, yaitu di grade sisi selatan. Itu yang sudah pernah kita lakukan test pit di sudut barat daya. Ketika itu kita temukan struktur yang kemungkinan adalah pagar sisi selatan. Dan pada saat penggalian pada tahun 2020 ini, kita menemukan struktur itu dan mengarah ke sisi timur. Nah, ini salah satu temuan yang bisa kita tarik. Bentuknya mirip dengan pagar yang kita temukan tahun lalu di sisi utara. Lalu di kotak gali sisi selatan itu juga kita menemukan tumpukan bata yang kita belum tahu apakah itu nanti akan mengarah ke sisi utara, yang mirip dengan temuan bata di sudut barat laut yang kita temukan pada tahun 2019. Jadi di kotak selatan itu kita menemukan dua hal. Yang pertama adalah dinding yang membentuk dinding atau pagar keliling sisi selatan, dan kemungkinan adalah tumpukan batu yang serupa dengan sudut barat laut. Lalu di sisi timur kita lakukan penggalian juga, dan kita temukan susunan batu andesit yang orientasinya adalah utara selatan, merupakan lanjutan dari struktur batu andesit yang kita gali tahun sebelumnya. Dan di atasnya terdapat struktur bata yang diduga adalah saluran air, tapi asumsi kami masih belum menganggap bahwa saluran air itu satu masa dengan bangunan candinya. Nah, itu dibuktikan dengan di bawah struktur bata saluran air itu ternyata masih terdapat batu andesit yang susunannya tidak simetris atau tidak presisi dengan batu andesit yang ada di sisi timur dari talut itu. Dan mungkin dibuatnya itu beberapa tahun setelahnya, tapi kita belum menentukan itu baru semasa atau beda waktu. Nah, nanti penggalian besok kita akan kejar terus struktur yang di bawah struktur bata saluran air itu, apakah dia merupakan intak dengan struktur andesit di bawahnya atau dia memang lepas. Nah, itu besok akan kita buktikan. Lalu kotak gali yang di sisi utara atau sejajar dengan pohon beringin yang kita pernah tebang, itu masih kosong, memang belum kita temukan apa struktur di situ, karena memang kalau kita lihat dari kotak di sisi baratnya memang itu kosong. Jadi itu kita pembersihan saja. Tujuannya adalah nanti kita melihatkan keseluruhan penampang dari kondisi halaman atau kondisi permukaan yang ada di sisi utara. Apakah nanti ujungnya, yaitu ujung dari timurnya, kita akan menemukan struktur bata yang
yang diidentifikasi sebagai pagar keliling. Nah, mudah-mudahan kita menemukan tanda-tanda itu. Jadi yang sampai pada hari ini kita menemukan setidaknya ada 3 struktur yang dapat kita identifikasi sebagai bentuk mirror sebenarnya dengan sisi utara. Yang pertama adalah di sudut barat daya itu berupa pagar keliling yang simetris dengan pagar keliling di sisi utara. Lalu di kotak yang berdekatan dengan struktur candinya itu kita ketemu batu andesit yang bentuknya adalah seperti susunan dinding atau pinggiran sisi selatan yang sudah terlihat di sisi utaranya juga andesitnya. Lalu yang di sisi timur kita menemukan susunan batu andesit utara selatan itu merupakan batas akhir dari struktur sisi timur. Nah, yang masih kita kejar adalah identifikasi terhadap saluran air yang berada di atas dari batu andesit sisi timur, dan semoga kita dapat menemukan lagi struktur bata yang berada di sisi timur yang selama ini belum kita temukan. Kalau pagar ini baru kita lihat 60 cm. 60 cm, tapi susunan itu masih belum rapi, artinya masih crowded. Jadi besok akan kita kejar sampai ke bawah apakah masih ada strukturnya yang masih terus ke bawah atau dia memang sudah terhenti. Nah, paling tidak itu menjadi bahan interpretasi kita. Satu, bentuk pagarnya apakah memang sengaja dibuat dengan bata yang tidak sempurna. Lalu yang kedua, apakah ini memberikan isyarat kepada kita bahwa pagar itu sebenarnya dibangun tidak dalam satu masa dengan pembangunan candinya atau bangunan peribadatannya. Nah, yang ketiga itu menginformasikan kepada kita apakah memang dia hanya sebatas tumpukan bata yang disusun sementara. Nah, itu kita lihat nanti ketika semua lahan ini sudah terkupas, apakah dia memang berbentuk kotak atau dia terputus di tengah. Jadi itu yang masih mau kita kejar. Temuan lepas sejauh ini yang baru kita temukan, karena memang baru ada 4 kotak gali, ini hanya koin kepeng, dan itu baru 1 buah. Nah, ini belum kita analisis. Terus beberapa fragmen itu baru sebatas gerabah yang belum ada, karena sudah hancur sekali, jadi tidak teridentifikasi apakah itu bagian dari badan, leher atau dasaran, tapi hanya berbentuk agak melengkung sedikit, dan itu belum mencirikan suatu benda. Jadi sementara ini kotaknya masih sebatas fragmen bata dan batu, dan temuan-temuan signifikan lain belum kita dapatkan. Nanti kita coba beberapa, biasanya memang beberapa kotak gali setelah kita gali kedalaman itu baru menemukan beberapa temuan fragmen yang signifikan, entah itu arca atau mungkin kunci atau porselin lainnya. Ya, sementara ini masih belum, karena mungkin belum terlalu dalam juga galian kita. Untuk bahan penyusun dari struktur saluran air itu memang batanya adalah bata yang dipakai struktur candi. Jadi dimensinya, bahannya itu menunjukkan sama. Tapi yang kita jumpai di sini bangunan baru
yaitu yang kita bisa lihat adalah tembok keliling itu yang dilempar dengan semen. Itu pun juga merupakan bata rius atau bata yang dipakai untuk membuat dinding. Itu adalah bata yang merupakan bata candi. Jadi dia penggunaan ulang terhadap bahan candi itu sendiri. Jadi dibangun bangunan barunya dengan menggunakan bata yang lama. Jadi kalau kita mengacu kepada bahan itu distorsi, karena orang ketika itu membangun bangunan baru dengan bata lama. Jadi bentukannya baru tapi bahannya dari bahan yang lama. Kalau dokumeter itu adalah bagaimana menemukan dan mengidentifikasi bentuk temuannya. Nah, langkah yang kita lakukan di sini adalah kita akan mengungkap bentuk ukurannya seperti apa.